Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di Talk Show Tiksam bersama saya Mila Yuliandari, ahli jenjang angkatan 2019. Dan pada hari ini ada Ketua KSR Tiksam. Namanya siapa nih, Kak? Nama saya Putri Apriliana Maharani, saya dari D3 angkatan 2019. Oh gitu. Sekarang jabatannya Kakak ketua ya? Ya, sekarang saya jadi komandan KSR yang di angkatan keempat atau generasi 4. Udah berapa bulan nih Kak menjabatnya? Udah lumayan lama ya, karena kami kemarin pelantikan di bulan September tahun lalu. Jadi ya lumayan lama, tapi karena Corona ini kan kami dirumahkan. Iya. Kami pelatihannya ya di rumah lewat online seperti kuliah. Kalau dibilang aktif ya aktif di pelatihan, tapi kurang efektif menurut saya ya. Oh gitu. Jadi selama ini pelatihannya masih daring ya? Iya, masih daring. Oke. Sebelumnya Kak Putri pernah ikut PMR dulu di sekolah? Dulu di SMK, karena saya dari SMK Farmasi juga, dulu ada PMR-nya. Saya juga ikut. Dulu saya menjabat jadi anggota tapi. Oh gitu. Iya. Paling suka di KSR nih apa sih Kak? Paling suka itu kalau udah dipraktek. Kalau materi saya memang agak 50-50 suka atau enggak kayak gitu. Tapi kalau misalnya di prakteknya kayak RGP atau yang lain-lain, itu saya lebih suka praktek sebenarnya. Karena lebih mudah dipahami dan langsung dipraktekkan kan. Benar-benar. Jadi sebenarnya kenapa memutuskan untuk gabung kembali ketika udah kuliah? Menurut saya tuh di SMK itu agak kurang ya, karena dulu di SMK tuh kayak kurang aktif. Sayanya yang kurang aktif sebenarnya. Kalau organisasinya aktif, saya kurang aktif karena dulu agak susah penyesuaiannya kan, bagi waktu dulu SMK masih agak susah. Oh sebelumnya dulu PMR ya? Iya. Tapi di SMK? Di SMK. Oh gitu. Jadi kakak bagi waktunya gimana? Khususnya untuk kuliah gini? Kalau kuliah gini karena udah penyesuaian mungkin ya. Dari SMK kan saya udah farmasi, kuliahnya juga di jurusan farmasi, jadi mungkin kalau misalnya tertekan, saya sudah merasakan dulu kan, jadi ya agak lebih mudah lah kalau misalnya penyesuaian waktunya itu kan, bagi buat ini buat itu. Dulu mungkin agak susah, tapi karena seiring berjalannya waktu bisa. Pernah nggak sih Kak Putri ngerasain repot banget sih sebenarnya sambil ikutan KSR gitu? Sebenarnya pernah ya ngerasa kayak gitu, jujur aja. Saya pernah ngerasa kayak gitu, tapi kan saya udah dulu kan pernah mau ikut, ada berkeinginan mau ikut organisasi. Nah itu seharusnya jadi tanggung jawab saya kan, saya harus bagaimanapun saya harus bisa nih meluangkan waktu untuk organisasi saya, karena saya yang pilih mau saya ikut itu. Jadi ya itu tanggung jawab saya, mau saya ada waktu atau enggak, ya saya harus bertanggung jawab dengan meluangkan waktu saya, karena itu pilihan saya kan. Iya benar sih, benar banget. Jadi program apa nih yang sedang dijalani di KSR sendiri? Programnya itu banyak ya, mulai dari baksos, terus kemarin sempat kami open donasi karena ada memperingati Hari Kanker kan. Iya. Tanggal 4 Februari, nah jadi kami acaranya itu tanggal 7 Februari karena cari hari libur, menyesuaikan juga sama teman-teman yang S1, karena ada dua jurusan, ada dua prodi juga, ada dua prodi, jadi kami menyesuaikan waktu itu cari yang benar-benar dua pihak ini luang. Jadi kami carinya di hari Minggu, nah itu kebetulan kami ngadainnya malam, karena yang S1 itu masih ada pelajaran di sore hari, jadi malam. Jadi kami itu mendapatkan hasil uang dari donasi, terus dari kampus juga ada nyumbang. Jadi ya benar-benar cukup lah dari kampus mendukung kan. Kami juga open donasi, jadi ya lumayan sangat efektif. Jadi di uang yang udah terkumpul nih digunakan dalam bentuk apa nih Kak? Kebetulan kemarin itu dari pihak dari pihak rumah kankernya, itu kami minta list dari
kurangnya apa. Jadi dia tuh ngelis dari sembako, mereka juga butuh kayak kipas angin. Kebetulan kemarin mereka ada posting tuh kurang buah. Jadi uangnya kami gunakan untuk donasi sembako, itu gula, minyak dan lain-lain, terus kipas angin. Kipas angin terus sama buah-buahannya tuh banyak. Terus yang dari donasi itu ada juga orang yang donasi dari pelatih kami. Itu dia donasi kipas angin. Oh gitu. Iya. Kira-kira nih Kak, untuk maba nanti misalnya mau ikut KSR nih, kriterianya apa? Kalau untuk pendaftaran itu kami biasanya pendaftaran di akhir tahun. Itu biasanya bulan September. Nah, nanti kami bakal buka pendaftaran itu lewat formulir. Iya. Nanti mereka isi formulir, mereka maunya yang masuk di divisi mana. Nanti kami bakal adakan wawancara biasanya. Oh, berarti nanti ada penyeleksian ya Kak? Iya, ada penyeleksian, wawancara itu satu persatu diwawancarai. Gitu ya. Terus program yang paling menonjol apa nih Kak di KSR? Kalau di KSR nih yang menonjol tuh itu kami sering donor darah kan. Itu biasanya 3 bulan sekali, selama setahun tuh 3 bulan sekali. Tapi karena baru-baru COVID ini jadi belum ada ngadain donor darah. Sebenarnya udah ada listnya karena memang keadaan terus kondisi kampus juga kan kami masih dibatasi untuk ke kampus. Bahkan buat praktek aja kami benar-benar ketat kan, dijaga protokolnya banget. Kalau misalnya sebelum masuk itu kami sudah ada di Samarinda misalnya seminggu atau 2 minggu sebelumnya karena menghindari kan. Takut ada yang terkena atau gejala. Kasian juga teman-temannya yang sehat. Iya benar banget. Kemudian nih, biasanya pelatihan apa aja sih Kak? Kalau misal lagi ngadain pelatihan? Pelatihannya itu macam-macam. Kami kan ada pelatihan pertolongan pertama. Itu materi awal. Terus pertolongan yang buat RGP. Banyak juga kayak materi luka bakar. Terus macam-macam keracunan itu. Ya macam-macam banyak. Jadi banyak materinya banget iya. Kebetulan nih di KSR ini kan kita dapat ilmu keperawatan. Iya. Jelas banyak banget nih manfaatnya. Apa aja nih Kak? Boleh disebutin nih manfaatnya? Banyak ya manfaatnya. Apalagi kan kita di sekolah di kesehatan ini kan memang betul-betul sangat memerlukan materi-materi seperti itu. Misalnya kan kayak tensi, terus dan lain-lain. Itu kan di farmasi memang dipelajari tapi nggak terlalu. Maksudnya nggak terlalu ditekankan karena itu memang bukan di bidangnya dia kan. Nah jadi kami diajari cara tensi yang benar gimana, mau itu pakai tensi alat tensi yang modern sekarang, terus yang pompa, ada juga yang dulu diajari pakai air aksa itu kan itu susah kan. Bener-bener. Terus tuh kami diajari juga kayak itu mengetahui golongan darah. Nah itu kan sebenarnya kalau di farmasi memang nggak ada ya. Iya nggak ada. Nggak ada. Jadi kami diajari tuh pakai serum-serumnya. Nah ini caranya kayak gini. Sangat bermanfaat sih sebenarnya. Walaupun memang mungkin nanti dipakai atau enggak, tapi kan setidaknya kita punya ilmunya. Iya benar banget. Terus nih Kak, kan kita mau puasaan nih. Program apa nih yang bakalan dilakuin nanti di bulan puasa? Nah, insya Allah kami sudah nyusun ya. Nanti itu kan kami ada ngadain bukber. Nah itu acara bukber itu sama kami gabung sama malam keakraban. Terus dilanjut sama sahur on the road. Nah jadi bukbernya itu nanti kami insya Allah bakal ngundang dari kampus lain yang punya KSR. Kayak misalnya Poltekkes atau Politani gitu. Terus rencananya itu malam keakrabannya itu kami bakal bincang-bincang santai lah kan. Saling silaturahmi. Terus nanti pas sahur on the road-nya itu rencananya kami mau bagi-bagi makanan kan sama orang-orang yang di jalan mungkin yang nggak sempat sahur atau yang lain.
Ya itu sih proker kami di bulan puasa, insya Allah jalan. Terus programnya ini kira-kira nanti berlanjut atau cukup sekali itu aja Kak? Karena puasa ini kan perkuliahan juga mau udah selesai nih di bulan-bulan ini. Insya Allah tuh kami nanti mau ngadain lagi bukber, tapi buat anggota kami aja, maksudnya khusus anggota kami. Buat silaturahmi, terus kenal juga, makin kenal gitu sama sama anggota. Udah sih itu aja, tapi sebenarnya mau lagi, cuman kan ada juga yang jauh kan, jauh, mereka mau pulang kampung raya. Kasian juga kan, ketemu orang sama keluarganya. Ya sih, rencana itu memang mau lagi, cuman karena keadaan, ya gimana lagi. Oke, misal nih nanti ada maba yang mau gabung, biasanya kita ngontaknya kemana nih Kak? Biasanya kami nanti bakal up poster di IG kami di KSR Stiksam tuh. Nanti ada informasinya. Biasanya kontak personnya ada di sana. Sekarang ini gimana nih menurut Kakak? Apakah dukungan dari dosen ini kepada KSR udah baik apa gimana? Kalau menurut saya tuh baik banget. Baik banget, karena kami dikasih ruangan juga kan dari memang angkatan dari yang dulu itu kami sudah dikasih tempat buat organisasi kami, walaupun memang sangat kecil. Menurut saya sangat kecil, tapi memang sangat memadai. Ada AC-nya, ada kasurnya, ada lemarinya, ada rak-raknya, lengkap Kak ya? Lengkap Lengkap banget. Tinggal kami aja lagi menjaga ruangannya tetap bersih, tetap rapi. Terus dari pihak kampus tuh kalau misalnya kami punya proker, kami biasanya menghubungi juga. Kami minta bantuan berupa dana. Itu kami dikasih dana. Memang sangat-sangat mendukung sih dari pihak kampus. Luar biasa ya Stiksam terhadap UKM, khususnya UKM KSR. UKM yang lain juga dikasih kan. Bener. Betul mendukung. Terakhir nih, harapan Kakak untuk KSR, untuk generasi yang akan datang, untuk maba-maba yang bakalan gabung nih apa nih? Kalau harapan saya tuh pastinya harus selalu aktif ya. Jangan sampai kita kan KSR nih udah dari 2016. Dari generasi 1. Tolonglah kerjasamanya, terus tanggung jawabnya sama organisasinya, supaya tetap jalan, tetap aktif, supaya tetap masih menonjol di kampus, jangan sampai tenggelam lah namanya. Buat inovasi-inovasi baru dan kreativitas baru supaya KSR ini lebih banyak dikenal. Mau di kampus, di luar kampus, pokoknya di lingkungan sinilah, di lingkungan Samarinda gitu. Nah, ya intinya itulah. Terus tetap solid, jangan ada perkelahian di dalam organisasi. Kalau misalnya ada ya dibicarakan, itu lebih baik banget. Ya. Asal jangan marah-marahan keluar gitu. Janganlah. Iya benar banget. Kasian teman-temannya yang ditinggalkan. Oh iya lupa. Sekarang nih anggotanya ada berapa nih jumlahnya? Sekarang anggota kami itu digabung sama generasi 5 tuh 40-an. 40-an. Iya. Jadi untuk D3 dan S1 gabungnya Kak ya? Digabung, nggak dipisah. Itu susah kan bagi waktunya. Ya bener banget ya. Yang D3 ada kuliah ini, yang S1 nggak ada. Yang giliran yang S1 ada kuliah, yang D3 pulang nggak ada. Ya pada akhirnya kan nanti sebenarnya organisasi ini apakah menyulitkan kita atau enggaknya kan Kak? Iya. Jadi sebetulnya kita ini harus menempatkan posisi kita ini memang harus di tengah-tengah itu ya. Di tengah-tengah itu kita harus cari tempat yang benar-benar netral lah intinya kan, netral buat nggak ngerugiin di pihak lain, nggak juga menangin di pihak lain. Bener-bener adil. Agak susah sih sebenarnya. Agak susah. Apalagi kan kalau saya kan memang nggak suka gitu, misalnya kayak mungkin marah-marah sama teman-teman atau ngatur-ngatur gitu, nggak suka. Lebih baik tuh saya harus turun gitu, yang nanganin, atau saya harus tahu gitu, apa sih yang dilakukan mereka ini, kayak gitulah intinya, supaya
nanti nggak dibilang apa nih ketua, tapi tinggal nunggu beres aja kayak gitu. Iya benar, ketua besar banget ya tanggung jawabnya ya. Besar. Artinya penting gak sih pada akhirnya kita ini ikut KSR gini Kak? Penting sebenarnya. Nggak juga, maksudnya bukannya karena kita jurusan kesehatan jadi penting, nggak juga. Misalnya di jurusan lain juga bisa kan, karena ini ilmu kan memang umum ya. Walaupun orang lain juga bisa mempelajarinya, terus nanti kepake pasti. Nanti kepake kalau misalnya atau ada keluarga kita misalnya keselak atau nggak tahu cara ngatasinya gimana, terus misalnya ada atau adiknya tenggelam di kolam renang gitu kan, butuh RPG yang bener banget yang tepat waktu, terus dia nggak tahu bahaya kan. Seharusnya ketolong malah jadian. Penting sih sebenarnya, penting. Untuk sekarang nih, ada ngerasain gak sih manfaatnya ikut KSR Kak? Manfaatnya tuh sudah saya rasakan sendiri. Mungkin ceritanya ini lucu, cuman ini manfaat. Jadi saya tuh punya kucing. Kucing saya tuh masih umuran 4 bulanan lah, kayaknya 4 bulanan ya waktu itu. Jadi dia itu sesak napasnya, sesak terus. Jadi nggak bisa bernapas, itu napasnya tuh sekali kayak gitu. Jadi saya tuh coba RGP sama kucing. Lucu banget sih kucing di RGP. Jadi saya coba RGP sama kucing dan alhamdulillah dia hidup. Sekarang sudah masih ada di rumah, udah setahun lebih umurnya. Karena ikut KSR ya. Idenya. Iya benar banget, ya Allah. Oke, pesan dan kesannya deh Kak. Terakhir banget udah ini pesan dan kesannya. Ikut KSR. Pesan dan pesannya itu namanya ikut organisasi kita harus meluangkan waktu. Itu lagi tadi, karena kita udah memilih buat ikut, jadi kita harus tanggung jawab, membagi waktu, meluangkan waktu gimana pun caranya. Pesannya tuh tetap semangat, walaupun mungkin kan kita ini ada pasang surutnya ya semangatnya. Kita harus bangun rasa semangat itu. Kita harus ingat, kemarin aku ikut KSR itu alasannya apa. Nah itu harus dibangkitkan lagi. Aku mau belajar ini, aku mau berguna buat ini, aku jadi bisa kayak gini. Ya itu sih kalau menurut saya tuh, karena memang penting kan. Kesannya penting. Kak, kesannya lagi. Kesannya yang saya dapat tuh di KSR tuh gimana ya? Benar-benar sangat berkesannya. Apalagi kalau misalnya PKMB tuh kan kami juga ikut kan. Tapi sayangnya tahun lalu itu kami nggak ikut. Tapi memang ada pelatihannya buat yang ikut. Itu sangat berkesan sekali, walaupun memang nggak turun ke lapangan, tapi kayak ngerasakan nanti ini yang ku rasakan di lapangan nanti. Ya rasa panik lah, ya rasa takut lah, takut orangnya marah atau gimana gitu sama saya. Ya itu sih yang paling berkesan. Oke, terima kasih Kak Putri ya. Iya sama-sama. Udah mengisi talk show pada hari ini. Dan kali kita berjumpa lagi Kak ya. Terima kasih juga Kak Mila sudah meluangkan waktunya. Oke, terima kasih. Saya tutup acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.